ceritanya. Ya udahlah, langsung kita masuk ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Jangan nonton sendiri, serius ini serem. Jangan nonton sendiri, Wak. Kalau sendiri kalian post dulu, entahlah kalian ajak siapa nonton sama. Jangan sendirian. Ya. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama aku yang kita sebut aja namanya Edo dari NTT. Halo Edo. Nah di sini Edo ini mau menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh tetangganya sendiri. Kita sebut aja namanya Bang Ican ya. Halo Bang Ican. Dan kejadian ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2000 lalu. Memang bukan Edo yang mengalami langsung kejadian ini, tapi dia membagikan kisah ini atas persetujuan Bang Ican. Ya. Dan sesuai permintaan dari Bang Edo sama Bang Ican untuk menjaga privasi, maka semua nama dan juga lokasi di cerita ini sudah kami samarkan. Ya, lanjut. Jadi ceritanya pada suatu malam Bang Ican ini sedang mengikuti ibadah rutin tahunan yang digelar di kampungnya. FYI, masyarakat tempat Bang Ican tinggal ini mayoritas beragama Katolik, Wak. Dan bagi mereka bulan Oktober ini merupakan bulan spesial di mana mereka menjalankan ibadah Rosario untuk memperingati Santa Maria. Sebagaimana tradisi di kampung itu, setiap malam di bulan Oktober warga ini akan berkunjung dan berdoa bersama dari rumah satu ke rumah yang lainnya secara bergantian selama 1 bulan penuh. Dan hari itu pada saat kejadian ini kebetulan giliran rumah Edo, Wak, yang dijadikan lokasi doa bersama. Sebelum acara dimulai, Bang Ican udah datang duluan nih ke rumahnya si Edo karena rumah Bang Ican ini betul-betul persis sekali di sebelah rumah Edo, Wak. Dan setelah semua warga berkumpul, sekitar jam 7 malam barulah doa bersama dimulai. Selang 1 jam kemudian, acara pun sudah selesai nih, Wak. Tapi warga yang datang nggak langsung pulang itu. Mereka lanjut lagi nih menikmati jamuan yang memang sudah disuguhkan oleh keluarga Edo sambil ngobrol-ngobrol ringan. Nah, pas jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, ibu-ibu sama anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah Edo untuk pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan bapak-bapak dan beberapa pemuda di sana termasuk Edo dan Bang Ican masih tetap di rumah Edo. Ya biasalah bapak-bapak ya kan, mereka masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Nggak lama kemudian, Wak, dari kejauhan ada sepeda motor lagi melaju kencang tuh ke arah si bapak-bapak yang lagi kumpul depan rumah Edo nih. Wang 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 gitu. Mereka refleks langsung nengok ke sana kan. Siapa orang nih kok malam-malam masih ngebut gini, kata mereka. Dan tanpa disangka-sangka motor itu ternyata berhenti tepat di depan rumahnya Bang Ican, sebelah rumahnya si Edo. Bang Ican pun langsung pamit, tamu aku itu mah, kata dia. Udah ditinggalinya lah si Edo nih bentar kan. Dan ternyata tamu itu adalah teman SMA-nya Bang Ican. Kita sebut aja lah nama kawannya ini Reno, Wak ya. Bang Ican langsung membukakan pintu rumahnya sambil bilang, kau Reno tumben main kesini malam-malam. Kenapa? Udah sini-sini masuk, katanya. Dan setelah dipersilakan duduk, Wak, tanpa basa-basi Reno ini langsung bilang, Bang, jadi gini, aku kesini untuk meminta bantuan abang. Bantuan apa, Ren? Bang, tolong nih Bang, abang mau nggak bantu aku nganterin jenazah pulang ke kampung halaman ya Bang? Sebenarnya ini tugas aku sih memang, tapi kebetulan anakku lagi sakit Bang. Jadi aku harus nemenin istri jagain anak. Loh, jenazah siapa? Kata Bang Ican kan. Jenazah anak laki-laki Bang, dari puskesmas tempat aku kerja itu. Dan FYI, Wak, Bang Reno ini memang berprofesi sebagai supir ambulan di sebuah puskesmas kabupaten di sana. Jangan temannya Bang Alex pula ini kan. But anyway, mendengar permintaan Reno, Bang Ican langsung nolak, Wak, di situ. Aduh, maaf kali Reno, kalau ini aku nggak bisa bantu ya Ren. Penolakan Bang Ican ini bukan tanpa alasan, Wak, karena Bang Ican sendiri pun tidak berpengalaman mengemudikan mobil ambulan, nggak biasanya. Dan selain itu juga jarak tempuh menuju ke kampung halaman si jenazah ini bisa dibilang cukup jauh, sangat jauh malah. Bang Ican nggak mau ngambil resiko, apalagi pada saat itu sudah larut malam. Tapi Reno terus tuh, Wak, memohon kepada Bang Ican, tolonglah Bang, aduh macam mana nih, kasihan jenazah tuh anak kecil loh Bang. Saya juga nggak bisa ninggalin anak saya, istri saya macam mana nanti sakit kalau ada apa-apa macam mana. Karena dipush terus kan, ya udahlah Bang Ican pun jadi kesian. Akhirnya Bang Ican bilang, oh ya udahlah sinilah biar aku aja yang ngantar. Katanya, betul Bang ya ampun makasih banyak Bang ya, semoga Tuhan yang membalas kebaikanmu, kata Reno. Dan setelah mengiyakan permintaan Reno, Bang Ican pun berpamitan lawak sama istrinya kan. Sebenarnya pada saat itu istrinya Bang Ican ini merasa keberatan ditinggal sama suaminya malam-malam kayak gitu pula. Tapi karena istrinya juga merasa kasihan sama si jenazah ini, akhirnya dia bilang, oh ya udahlah Bang, antarkanlah jenazah anak kecil tuh. Pasti keluarga di kampungnya juga sudah menunggu kedatangannya dia, kata istrinya Bang Ican. Dan sebelum pergi, istri Bang Ican ini memberikan bekal sebuah rosario gitu dan berpesan agar sayang kamu hati-hati di jalan, sayangnya semoga
Tuhan melindungimu, kata si istri. Dah tuh singkat cerita, Bang Ican sama Reno ini pun akhirnya menuju ke puskesmas yang dimaksud, Wak. Setibanya di sana, Bang Ican pun mendapati jenazah seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 8 tahun. Dan di samping jenazah itu ada seorang wanita, Wak, yang ternyata itu adalah ibu dari si jenazah. Ibu itu terlihat begitu terpukul dengan kematian anaknya. Dia terus-terusan menangis sambil menciumi jasad anak itu. Nengok itu aja sampai menangis Bang Ican kok, Wak, yang macam mana lah pula ya kan. Bang Ican ini seolah ikut merasakan kepedihan yang memang dialami sama si ibu ini. Tapi di sisi lain ya, Wak, ya, entah kenapa Bang Ican ini juga merasa ada sesuatu yang aneh sama mereka. Aneh kayak mana nih, Nat? Jadi jenazah anak itu cuma ditemanin sama ibunya aja. Padahal kalau menurut tradisi di daerah itu, kata Edo nih, Wak, ya, jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka pasti keluarga besarnya atau warga sekampungnya lah akan beramai-ramai menjemput si jenazah. Ini kok jenazah nih malah mau dianterin, bukan dijemput. Kok tumben nggak biasanya kayak gini, kata Bang Ican dalam hatinya. Tapi meskipun keheranan, Bang Ican pun segera menepis pikiran itu. Dia berusaha positif thinking sambil berkata dalam hati, oh mungkin keluarga yang lain sedang menunggu di kampung untuk mempersiapkan upacara pemakaman mungkin gitu. Nah adalah tuh setelah setelah jasad ini dimandikan, Bang Ican pun bersiap mengantarkan jenazah sang anak untuk pulang ke kampungnya. Awalnya kan Bang Ican mau berangkat sendirian tuh kan, Wak, tapi karena lokasinya terlalu jauh ditambah lagi akses jalan yang sulit, akhirnya Bang Ican pun meminta seorang petugas puskesmas yang bernama Bang Rio untuk menemani dia. Tuh, temani aku dulu kakak, kita antar jenazah ini. Ya, untung mau si Rio ini. Dah tuh singkat cerita mereka pun berangkat, Wak. Berarti di sini ada 4 orang ya yang ada di dalam ambulan. Bang Ican, si Rio, ibu jenazah, sama si jenazahnya. Bang Ican duduk di kursi kemudi, Rio di sebelahnya Bang Ican. Nah si ibu, Wak, duduk di kursi belakang bersama dengan jenazah anaknya. Dan untuk mencairkan suasana di sepanjang perjalanan nih, Wak, ya, Bang Ican sama Rio sesekali ngobrol ringan tuh. Gini-gini, pokok ngobrol lah. Tapi mereka nggak ngajak ngobrol ibu belakang itu, Wak. Kenapa? Karena sejak di puskesmas tadi sampai udah masuk dalam mobil, Wak, ibu tuh masih terus-terusan nangis, masih terus-terusan menangisi meratapi kepergian anaknya ini. Bang Ican pun jadi ngerasa nggak enak hati gitu loh, Wak, kalau tiba-tiba ngajak ibu ini ngobrol. Bang Ican macam udahlah biarin aja lah, namanya juga lagi sedih, biarkan dia puas-puas dulu sama anaknya. Dah Bang Ican pun melajukan mobil itu dengan sangat hati-hati menembus kegelapan malam. Lambat laun suasana di mobil itu menjadi hening, Wak. Bang Ican sama Rio udah nggak lagi cakap-cakap nih. Yang terdengar hanyalah suara hembusan angin dari luar. Mereka diam, Wak, sambil terus menikmati perjalanan. Hingga akhirnya tidak lama kemudian Bang Ican menyadari kalau suara tangis sang ibu di belakang sudah berhenti. Bang Ican langsung ngebatin, oh mungkin si ibu ketiduran. Kasihan kali ibu ini udah terlalu lama nangis, kecapean, tidurlah dia. Ya kan? Nah, karena nggak ada lagi yang bersuara, mereka udah nggak ngobrol, ibu itu udah berhenti nangis. Suasana makin hening lagi lah. Dan di tengah keheningan itu aku merinding, Wak. Nah, di tengah keheningan itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh, Wak. Wah gitu keras kali. Tapi nggak dari atas kayak Bang Alek, nggak. Dari tempat jenazah ditidurkan di belakang tuh. Brak itu. Dengar suara itu Bang Ican sama Rio diam aja berdua nih. Mereka sengaja tidak bertanya ke si ibu belakang tentang apa yang terjadi karena takut membangunkan ibu dari tidurnya. Maksud mereka kayak itu. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba Bang Ican cium ada bau walang sangit. Wah, nyengat kali bau ya. Bau apa nih? Tadi nggak ada lah bau ini. Dia tengoklah ke si Rio kan, Wak. Untuk